Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Peristiwa penembakan di kilometer 50 tol Cikampek masih memicu perbedaan pandangan, terutama tentang ada tidaknya unsur pelanggaran HAM berat. Padahal Komnas HAM sudah menegaskan kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Bagaimana menyikapi perbedaan pandangan ini sudah bersama kami Ketua Harian Kompolnas, Bapak Beni J. Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Ya, Pak Beni, mengenai perkembangan kasus ini, Bareskrim sudah melakukan gelar perkara mengenai kasus penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Dan apabila kita lihat tadi hasil gelar perkaranya, kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Bagaimana Kompolnas menyikapi hasil gelar perkara ini? Ya, pertama tentunya kami ingin sampaikan bahwa kemarin saat Kapolri dan pejabat utama Polri berkunjung ke Kompolnas, dalam hal ini diterima langsung oleh Ketua Kompolnas, Bapak Menko Polhukam, dan semua komisioner Kompolnas. Selama 3 jam berdiskusi, diantaranya yang dibahas adalah masalah kasus ini. Dan Bapak Kapolri secara jelas menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi dari Komnas HAM kita akan tindak lanjuti. Dan ternyata sudah ditindaklanjuti oleh pihak Bareskrim, dilakukan penyelidikan dan sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, dalam konteks ini perlu kami stressing bahwa ketika proses penanganan awal, kami sendiri dari Kompolnas diundang dalam rekonstruksi untuk melihat langsung rangkaian peristiwa itu sampai dengan terjadinya penembakan terhadap 4 anggota FPI di tol 50 km tersebut. Nah, kalau mau bicara ini pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM biasa, instansi yang paling berkompeten dan tepat menyimpulkan adalah Komnas HAM. Karena berangkat dari bukti-bukti yang ada. Nah, oleh sebab itu dalam kaitan dengan penyidikan ini, Pak Kapolri juga membuka diri, silahkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal untuk mengawal terus kasus ini, bahkan nanti dalam tahapan demi tahapan kita akan dilibatkan dalam gelar perkara. Ya, dalam jumpa pers tadi Polri mengatakan bahwa ini merupakan salah satu tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Tapi apabila kita lihat dalam jumpa pers, pernyataannya adalah bahwa kasus ini dinaikkan ke penyidikan namun belum ada penetapan tersangka. Bagaimana Kompolnas melihat hal ini? Apakah ini merupakan hal yang umum terjadi ataupun lazim? Itu hal yang biasa. Ada yang langsung diumumkan saat itu juga, ada yang kemudian setelah dipanggil kembali yang terperiksa ini, baru statusnya menjadi tersangka. Jadi menurut kami itu hal yang biasa, tidak serta-merta ketika menaikkan status langsung mengumumkan tersangkanya. Jadi statusnya masih terperiksa. Oke, artinya dengan kemudian kasus ini dinaikkan ke penyidikan, apakah menurut Kompolnas polisi sudah berada dalam track yang benar ataupun on the track dalam menyelidiki kasus ini? Ya, kami melihat bahwa ketika satu kasus dinaikkan menjadi penyidikan, minimal 2 alat bukti sudah ada. Nah, oleh sebab itu marilah kita ikuti sama-sama. Ada saatnya nanti tentunya dirilis untuk disampaikan siapa atau identitas dari tersangkanya. Oke, bagaimana pandangan dari Kompolnas sendiri tentang langkah TP3 yang mengatakan akan membuktikan tewasnya 6 anggota FPI ini merupakan pelanggaran HAM berat? Ya, tentu kembali saya stressing tadi, yang paling berkompeten menyatakan itu pelanggaran berat atau biasa adalah Komnas HAM. Dan Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti dan saksi. Saya melihat teman-teman dari Komnas HAM berangkat dari start awal sampai dengan titik akhir, dan waktunya jauh lebih lama. Dan kami melihat bukti yang dikumpulkan cukup lengkap. Dan dari situlah kemudian disimpulkan. Nah, kalau ada pihak lain yang mengatakan punya bukti lebih,
sebaiknya disampaikan ketika proses penyidikan ini berjalan. Sehingga nanti bisa langsung diambil sikap. Kalau pelanggaran berat, yang mekanisme ada sendiri dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung untuk diproses. Tapi saya yakin Komnas HAM dalam hal menyimpulkan kasus ini sudah dengan pertimbangan yang sangat hati-hati. Oke. Pak Beni, dalam 4 bulan terakhir ini kasus dugaan penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 anggota FPI ini memang menjadi sorotan masyarakat luas. Dari pandangan Anda selama 4 bulan terakhir ini, apakah penyelidikan sudah bisa dikatakan netral, transparan, dan juga akuntabel? Kami melihat berangkat dari ketika gelar perkara. Ketika rekonstruksi, tadinya mengundang Komnas HAM diundang, Kontras diundang, Kompolnas diundang, tetapi yang hadir Kompolnas. Kemudian media juga diundang. Bahkan banyak sekali yang menyaksikan secara langsung tahap demi tahap. Sampai dengan peristiwa terakhir yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kami melihat dari situ wujud transparansinya sudah tercermin. Tinggal nanti tindak lanjut dari temuan Komnas HAM, bukti-bukti yang sudah ditemukan, saksi-saksi yang sudah diperiksa, inilah yang kemudian akan dilakukan proses secara pro justisia. Oke, Pak Beni, agar ke depannya kasus seperti ini tidak terjadi lagi, terutama dalam penggunaan kekuatan oleh Polri, harusnya seperti apa? Ataupun rekomendasi dari Kompolnas akan seperti apa? Kami sudah menyampaikan beberapa masukan kepada Polri, catatan-catatan untuk bagaimana ke depan untuk bisa meminimalisir permasalahan ataupun risiko, dan itu sudah langsung diterima oleh pimpinan Polri. Ya, baik, kasus sudah naik ke penyidikan, kita akan tentunya tunggu siapa saja yang akan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ini. Baik, terima kasih Pak Beni J. Momoto telah berbincang bersama kami sore hari ini.